Komisioner pihak panja pemerintah tentang subsidi dan kompensasi secara keseluruhan. Ada satu yang cukup menggelitik buat saya dan selalu menjadi pertanyaan, karena nilai subsidi maupun kompensasi ini akan sangat tergantung kepada harga keekonomian. Yang menjadi persoalan pimpinan, selama ini harga keekonomian ini seperti black box. Dari mana datangnya harga keekonomian ini? Ya rumus, kita suka dikasih rumus ya, tapi nggak pernah dikasih contoh soal gitu. Maksudnya sekarang realnya saja gitu. Berapa harga keekonomian itu? Harga perolehan itu berapa? Hitungannya dari mana? Lalu biaya-biaya lain terkait distribusi, penyimpanan, pengolahan atau apapun juga yang muncul sampai kemudian lahir harga harga jual itu gitu ya. Karena nanti selisih harga keekonomian ini kan nanti yang akan menjadi selalu besaran subsidi dan kompensasi apapun itu. Dan kita tiba-tiba publik kemarin disuguhkan dengan berita ketika ada satu perusahaan pom bensin yang menjual harga bensin yang beda ronnya sedikit tetapi bisa lebih murah dibandingkan dengan harga Pertalite itu. Iya. Artinya di sini masyarakat kemudian jadi terhenyak. Kalau gitu pemerintah gimana cara ngitungnya ke orang lain bisa lebih murah di negara sendiri misalnya. Betul ronnya berbeda, tapi selisih ron yang sedikit itu apakah memang sedemikian beda terkait dengan hasilnya. Nah ini saya kira pimpinan ya menurut saya menjadi satu hal yang harus sangat diperhatikan, perhitungan dari mana gitu. Dan mungkin kita di Badan Anggaran ini layak untuk mengetahui cara perhitungan harga keekonomian itu dari mana gitu. Yang kedua, terkait dengan data tadi memang terkait dengan siapa yang akan mendapatkan kemanfaatan dari subsidi maupun kompensasi, saya setuju kita harus lebih tepat sasaran dan dalam hal ini berarti harus ada keseriusan pemerintah terkait dengan data. Lagi-lagi data, karena di lapangan datanya ini sangat banyak yang tidak up to date. Beberapa waktu yang lalu kami didatangi misalnya berkomunikasi dengan pengemudi bukan ojek tapi yang kendaraan roda 4 ya, mobil-mobil online, driver online misalnya. Dia tidak masuk kategori di ojek online, tidak masuk kategori angkutan umum, ya. Kalau didata betul punya mobil, tapi mobilnya banyaknya cicilan. Ketika pandemi tidak ada penghasilan, tidak masuk di DTKS, ya. Lalu dengan kemudian sekarang misalnya mau ada kenaikan tarif dan lain-lain, ternyata tarifnya itu naiknya lebih banyak masuk ke aplikator, tidak menanggung dari kenaikan harga BBM. Nah ini jadi persoalan. Jadi berbicara mampu dan tidak mampu terkait subsidi energi, boleh jadi ini harus ada kategori khusus, harus ada perhitungan khusus. Berbeda mungkin dengan urusan sosial lainnya. Nah ini dengan tepat sasaran ini saya kira harus ada keseriusan pemerintah sekali lagi tentang masalah data ya. Gitu. Yang ketiga ini terkait dengan rencana PLN soal kompor listrik pimpinan. Karena ini saya juga sudah pernah sampaikan ke Pak Dirut ya. Ketika kompor listrik ini dayanya tinggi sekali, satu tungku itu bisa sampai 800 watt. Dan yang dibantunya masyarakat miskin dengan punya daya 450-900 watt. Dikasih kompor listrik ini, meskipun kata PLN mereka akan digratiskan naik daya menjadi 1.300 atau menjadi 2.200. Tetapi kan itu berarti akan ada tambahan ongkos permanen, biaya permanen pengeluaran dari masyarakat. Sehingga tantangannya ya tentu apakah bisa membagikan kompor listriknya yang wattnya jauh lebih rendah itu ya. Supaya make sense dari rencana subsidi untuk mengurangi oversupply
PLN tersebut. Sebab kalau kompornya wattnya sangat tinggi-tinggi, ya siapa yang mau pakai, dikasih juga paling disimpan aja, akhirnya nggak dipakai juga gitu. Nah ini ketepatan program, data, dan hitungan yang transparan dan jelas, saya kira ini harus lebih diperhatikan lagi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.